Berikut ini kami tayangkan kegiatan dari Konferensi Diakonia Internasional yang berlangsung di Ghana, Afrika. Bersama dengan Amang Preses Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom STHMA, akan dilakukan eksposur ke Kastil Elmina, tempat yang menjadi pusat perbudakan di Ghana, Afrika, yang dilakukan oleh bangsa Eropa di abad ke-16 hingga abad ke-19. Selamat menyaksikan. Saudara, setelah 3 hari bahkan 4 hari pertemuan di Ghana, kita sekarang berada di Kastil Elmina Castle. Elmina Castle. Ratusan tahun yang lalu, tahun 1500-an barangkali, nanti kita akan dengarkan cerita detail dari mereka. Ini adalah tempat pusat perbudakan yang ada di Ghana, yang ada di tempat ini. Budak dikumpul, penjara di tempat ini dan diperjualbelikan kepada sesama, khususnya kepada kulit-kulit putih seperti mereka-mereka Prancis, Amerika dan lain sebagainya. Tapi yang jelasnya nanti kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya cerita ini pusat perbudakan yang sekarang menjadi sebuah pusat peringatan bagaimana Ghana ini keluar dari persoalan-persoalan perbudakan masa lalu dan masa sini. Jadi saudara lihat bagaimana indahnya Ghana ini. Ghana pusat location Elmina Castle. Nanti kita akan urai lebih jauh bagaimana persoalan. Beginilah lokasi tampak atas dari Kastil Elmina, yang mana bangunan ini sebenarnya dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1482 setelah memohon kepada tetua suku dari bangsa Ghana untuk boleh mendirikan Kastil Elmina sebagai pusat perdagangan emas di kawasan ini. Namun di tahun 1770-an bangsa Belanda datang dan menjajah kawasan ini dan memakai tempat Kastil Elmina sebagai tempat penjualan budak dari kawasan Ghana dan sekitaran Afrika, yang mana sebagian budak dijual ke pasaran Eropa. Dan inilah lokasi tampak dalam dari Kastil Elmina yang akan kita tinjau. Dan inilah salah satu gereja Katolik yang ada di dalam kastil. But when the attention shifted from the barter trade to slave trade in the 16th century, they turned all the rooms to dungeons where they kept the male enslaved Africans. And in general, about 600 males were kept in these dungeons. And looking over here, the building is the first Catholic church in Ghana. It was built by the Portuguese. When the Dutch took over the castle, the Dutch didn't use this place as a church. They divided the church into two. They used up as junior soldiers' mess from the locals. And in the 16th century, that's when the attention shifted from that and turned all the rooms that were storerooms to dungeons. Bisa kita saksikan betapa mengerikannya tempat ini. Dibaginya 2 ruangan, ada ruangan budak laki-laki dan ada pula ruangan untuk budak perempuan, seperti di dalam tayangan kali ini. Dan seringkali satu keluarga dipisah ke dalam 2 lokasi untuk dijual ke kawasan Eropa, dan sebagian diikat dan dipasung lalu dijual kepada bangsa-bangsa Eropa yang ingin untuk membeli mereka, untuk membantu di kawasan perdagangan dan membantu majikan mereka berkebun di daratan Eropa. So this is the dungeon. Bicara loh. Bisa kita lihat ruangan yang sangat sesak, lembab, dan tidak terlalu banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam ruangan. Dan disinilah para budak itu tinggal dan hanya diberikan sedikit makanan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan dari tour guide. During that time, we were still not allowed to move out and we were doing everything here. And the dungeons,
they fed them. The food wasn't given to them for them to be satisfied. It was given to them for them to stay alive. And looking at this place, these are sedimentary rocks. The rocks they use to build a castle, but they've done renovations here, that's why you see the floor like this. At first, it was more abstract or more rougher than how it looks now. They were sleeping in the dungeons for 2 weeks. So whenever the females get pregnant, they will send them to the Elmina town. In this town, they built a lot of stone houses. So when they are sent there and they give birth, they will stay there for about 7 to 8 years for the children to learn the local language before they bring them back to the castle for formal education, for them becoming missionaries, interpreters, and soldiers. But the mothers won't have any contact with their children again. Some of the females were brought back to the castle to do all the domestic works here because they didn't bring their wives. The soldiers were doing all the domestic works. Begitulah keadaan dari Kastil Elmina di Ghana, Afrika, tempat kunjungan dari rombongan Preses Samosir Pendeta Renjus Tinggul Tom STMA dalam menggumuli kegiatan diakonia internasional melalui konferensi diakonia yang berlangsung di Ghana, Afrika. Kiranya kabar sukacita bagi segala makhluk boleh semakin nyata melalui konferensi ini dan menggumuli pelayanan diakonia yang akan dikerjakan ke depan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. International Community Diakoni Management yang melakukan kegiatan Ghana ini. Kami tiba pastor ini pusat perbudakan dari Afrika di Ghana. Kita dari Afrika pusat perbudakan zaman dahulu, ratusan tahun silam.